Lord Chegwin, perebutan berlian duri merah di depan sana luar biasa sengit. Kita harus segera ke sana. Salah satu dari dua iblis bintang 7 di sisi Chegwin mengirimkan pesan panik kepadanya. Tutup mulutmu, balas Chegwin. Meskipun kedua iblis bintang 7 ini bawahan Chegwin, mereka tidak ikut dalam perang alam terakhir. Chegwin juga tidak pernah menceritakan soal Linley kepada siapapun, jadi kedua orang ini tidak mengenalinya. Tak kusangka Linley juga akan datang. Chegwin mulai cemas. Menurut laporan intelijen soal berlian duri merah ini, sangat mungkin ini adalah jimat dewa tertinggi. Kalaupun bukan, ini adalah harta setingkat artefak dewa utama. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan mempersembahkannya kepada penguasa cahaya. Mungkin penguasa cahaya akan memikirkan cara untuk membantuku mendapatkan artefak dewa utama ketiga. Jimat dewa tertinggi sudah di depan mata. Mana mungkin Chegwin rela melepaskannya? Aku tak menyangka Tuan Linley juga akan datang. Chegwin tertawa tenang. Bolehkah aku tahu apa tujuan Anda kemari? Belakangan ini banyak rumor beredar soal harta berlian duri merah ini. Aku cukup penasaran. Linley tertawa tenang sambil terus terbang ke depan. Chegwin, mari pergi bersama, ajaknya. Itu adalah sebuah kehormatan bagiku, sahut Chegwin. Ia tidak terburu-buru, ia lebih memilih terbang mengikuti Linley. Chegwin sudah melihat kekuatan Linley, dan ia tahu jika ia bertarung langsung melawan Linley, Linley akan mampu membunuh para bawahannya semudah membalikkan telapak tangan. Sedangkan untuk Chegwin sendiri, meskipun ia memiliki artefak dewa utama pelindung jiwa dan artefak dewa utama tipe pertahanan yang membuat Linley kesulitan membunuhnya, tidak akan terlalu sulit bagi Linley untuk membuangnya ke ruang kacau. Chegwin tidak memiliki klon ilahi di tempat lain. Jika ia terlempar ke ruang kacau, bahkan seorang dewa utama pun akan kesulitan mencarinya. Bagaimanapun juga, ruang kacau begitu luas tanpa batas hingga sebanding dengan hampir seluruh alam lain digabungkan. Bagaimana mungkin seorang dewa utama mencari seseorang di bentangan ruang seluas itu? Satu-satunya cara adalah jika ada klon ilahi yang mendampingi dewa utama untuk menunjukkan arah yang benar. Lord Chegwin, para ahli di sana semakin banyak. Jika Anda tidak turun tangan, maka Lear dan aku tidak akan mampu bertahan sendiri, ucap iblis bintang 7 itu dengan panik. Jangan tidak sabaran, balas Chegwin. Linley sudah tiba. Orang lain tidak akan dengan mudah mendapatkan berlian duri merah itu. Siapa Linley? Iblis bintang 7 itu membalas sambil melirik Chegwin. Chegwin tidak pernah menyebut nama Linley kepadanya di masa lalu. Lagi pula, cerita itu memalukan bagi Chegwin. Untuk apa ia membahasnya dengan para bawahan? Seorang dewa tingkat tinggi paragon. Hanya itu jawaban Chegwin. Iblis bintang 7 itu ketakutan setengah mati. Sementara itu, Linley merasa bingung. Chegwin adalah utusan penguasa cahaya. Mungkinkah dia ada di sini karena penguasa cahaya menyuruhnya mencari jimat dewa tertinggi? Yang dikhawatirkan Linley adalah para dewa utama menaruh perhatian pada masalah ini. Linley menyapu Chegwin dengan tatapannya. Chegwin saat ini bersikap sangat sopan. Dua dewa tingkat tinggi di belakang Chegwin memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja. Linley tak pernah mendengar tentang mereka dan ia pun tak peduli. Bagi Linley saat ini, iblis bintang 7 biasa memang bukan apa-apa. Bahkan penguasa prefektur dan Asura hanya akan menarik sedikit perhatian darinya. Bagaimanapun juga, ia sudah berdiri di puncak yang sesungguhnya. Di antara para dewa tingkat tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Chegwin, aku akan menambah kecepatan. Ikutlah denganku. Hanya dengan sebuah pikiran, Linley memancarkan kekuatan ilahi bumi, menyelimuti kelompok orang itu. Seberkas cahaya kuning tanah melesat menembus udara, dan sekejap kemudian, kelompok Linley sudah tiba di sebuah lokasi jauh di dalam pegunungan Neville. Jauh di dalam pegunungan Neville, 100 sosok berkumpul di sini. Aku tak pernah membayangkan jika aku Brody akan menarik perhatian dan dikepung oleh begitu banyak ahli. Tawa terdengar dari salah satu hutan pegunungan, dan kemudian di udara banyak sosok tiba-tiba muncul. Ada satu orang di dalam hutan juga. Jelas orang-orang ini sudah mengepung Brody sepenuhnya. Hanya saja tidak ada yang berani maju merebutnya. Begitu banyak orang yang benar-benar datang untuk benda ini. Seorang kurcaci berotot dengan janggut lebat bergumam. Mata hijaunya menyapu yang lain. Aku mengenali 56 iblis bintang 7, dan sisanya mungkin iblis bintang 6. Selain itu, bahkan ada 1 atau 2 ahli tingkat Asura yang ikut campur. Semua orang paham bahwa berlian duri merah adalah barang panas yang sulit dipertahankan.
Kemungkinan besar, jika ada yang maju untuk merebutnya, orang itu akan menderita serangan dari seluruh kelompok. Tidak ada yang yakin bisa merebutnya, lalu selamat dari rentetan serangan kelompok besar iblis bintang 7 ini. Tepat pada saat ini, seorang pria berjubah hitam dengan rambut tergerai perlahan terbang keluar dari hutan pegunungan. Matanya dipenuhi rasa geli, dan ia dengan santai melirik sekelompok orang yang mengepungnya. Tak disangka, sungguh tak disangka. Aku ternyata bisa membuat begitu banyak ahli bersatu untuk memburuku. Sungguh sebuah kehormatan. Kalaupun aku harus mati, rasanya sangat sepadan. Orang ini adalah Brody. Dikepung oleh berlapis-lapis orang, ia tak lagi bersembunyi dan memilih menampakkan diri. Tepat saat Brody berbicara, bayangan hijau tiba-tiba terbang ke arahnya. Jelas ingin mengambil inisiatif. Dengusan dingin terdengar. Bayangan pedang merah menyala muncul dari langit, menghancurkan ruang dan langsung menebas tubuh bayangan hijau itu. Cahaya buram tiba-tiba melintas di mata sosok hijau itu, dan ia berhasil menahan kekuatan serangan mengerikan ini. Meski begitu, ia tetap terpental jauh. Seketika, semua orang bodoh dan impulsif lainnya menahan diri, tak berani menyerang. Pada saat ini, Brody yang berambut tergerai berdiri di atas hutan pegunungan, dikelilingi oleh banyak ahli tertinggi. Namun, Brody sepertinya tidak sadar bahwa ia sudah mencapai jalan buntu. Ia malah tersenyum menatap mereka, lalu berkata dengan suara lantang, "Semuanya, katakan padaku, dengan kalian yang begitu banyak di sini, kepada siapa sebenarnya aku harus memberikan berlian ini?" Para iblis bintang 7 dan iblis bintang 6 saling pandang, tidak bersuara sama sekali. Itu pertanyaan paling mudah. Sebuah suara jernih terdengar. "Berikan saja langsung kepada bosku." Sebuah bola cahaya kuning tanah berukuran besar tiba-tiba muncul di udara. Aura kuning tanah itu menyebar, memperlihatkan 7 orang. Mereka adalah Cegwin dan 2 bawahannya, bersama Linley, Bebe, dan 2 anggota suku yang mereka bawa. Kecepatan yang luar biasa. 2 bawahan Cegwin terpana. "Lord Cegwin?" Begitu melihat Cegwin, cukup banyak iblis bintang 6 dan 7 berseru kaget. Bagaimanapun juga, dibandingkan dengan Linley, Cegwin sudah terkenal jauh lebih lama, selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Bahkan di antara para komandan, ia adalah ahli tertinggi yang menduduki peringkat teratas. Informasi soal Cegwin sudah menjadi rahasia umum sejak lama. Namun Linley baru berpartisipasi dalam satu perang alam belum lama ini. Berita tentangnya belum benar-benar tersebar luas. Meski ada sekelompok iblis bintang 6 dan iblis bintang 7 di sini, sementara Cegwin datang sendiri, sebenarnya ia masih bisa melawan mereka semua, sebab ia memiliki 2 artefak dewa utama. "Sepertinya kita tidak punya harapan," ucap kurcaci berjanggut lebat itu sambil tertawa mengejek. Sama sekali tidak ada harapan. Seorang pemuda berambut perak yang dingin juga melirik ke arah Cegwin di kejauhan. Cegwin mampu bertarung melawan semua orang di sini. Kalaupun mereka semua memperebutkan berlian duri merah, Cegwin akan mampu merebutnya. Selain itu, iblis bintang 6 dan iblis bintang 7 ini bukan orang bodoh. Mereka semua tahu jika harus membandingkan nilai nyawa mereka dengan nilai sebuah harta, nyawa mereka tetap lebih penting. Anda adalah Lord Linley?" Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Linley menoleh hanya untuk melihat seorang iblis bintang 6 menatapnya dengan heran. "Apa, kau kenal bosku?" Bebe mengedipkan mata pada iblis bintang 6 ini. "Ah, Lord Linley, aku baru saja berpartisipasi dalam perang alam sebelumnya. Aku cukup beruntung bisa melihat Lord Linley dan Lord Magnus bertarung. Tak kusangka Anda juga akan datang." Iblis bintang 6 ini sangat antusias. Ia lalu melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan lantang, "Semuanya, sekarang karena Lord Linley sudah datang, tidak ada gunanya bertarung. Berlian duri merah ini akan menjadi milik Lord Linley." "Dia Lord Linley?" Dari 100 lebih orang yang hadir, ada 2 atau 3 orang lain yang tahu tentang Linley. Hanya saja mereka tidak tahu seperti apa penampilannya atau bagaimana auranya, jadi mereka tidak bisa mengenalinya dalam pandangan pertama. Cegwin juga tersenyum. "Semuanya, orang di sisiku ini adalah ahli nomor 1 dari klan 4 binatang ilahi, dewa tingkat tinggi Paragon, Lord Linley. Semuanya, apa kalian masih ingin memperebutkan berlian duri merah ini?" Mendengar kata-kata ini, iblis bintang 6 dan iblis bintang 7 lainnya serentak terkejut dan mulai mengulangi kata-kata yang sama. Dewa tingkat tinggi Paragon? Itu adalah sosok tak terkalahkan yang mampu mengeksekusi ahli tingkat komandan semudah memotong rumput. Jika ia menginginkan berlian duri merah itu, siapa yang bisa merebutnya?
Linley tanpa sadar melirik Cegwin. Lord Cegwin, Brody yang mendengar seruan kaget itu mulai paham bahwa Cegwin kemungkinan adalah ahli tertinggi. Tapi sekarang tampaknya orang di sebelah Cegwin adalah dewa tingkat tinggi paragon yang legendaris. Linley, Brody menatap Linley lekat-lekat. Brody, serahkan berlian duri merah itu dan persembahkan kepada Lord Linley. Dia mungkin akan mengampuni nyawamu jika kau tidak menyerahkannya. Tiba-tiba seorang iblis bintang 7 yang melayang jauh di atasnya membentak dengan nada dingin. Tutup mulutmu, keparat! Brody mendongak dan berteriak marah. Kau! Iblis bintang 7 itu murka. Aku tidak peduli, mau kau itu iblis bintang 7, penguasa prefektur, utusan dewa utama, bahkan jika kau adalah dewa tingkat tinggi paragon, lalu kenapa? Brody mendongak menatap sekeliling, lalu sengaja menatap lurus ke arah Linley. Asal tahu saja, berlian duri merah ini ada di dalam cincin interspasial milikku. Kalau kalian mencoba merebutnya, akan kuhancurkan. Sebuah cincin interspasial dijepit di antara jari-jari Brody. Jika ia mengerahkan kekuatan pada cincin itu, benda itu pasti akan hancur. Linley merasa cemas. Jika Brody benar-benar mengamuk dan menghancurkan cincin interspasial itu, meskipun berlian duri merah di dalamnya tidak akan hancur, benda itu akan terjebak ke ruang kacau. Bagaimana aku bisa menemukannya nanti? Brody, jangan gegabah. Jika kau menghancurkannya, kau pasti akan mati. Cegwin membentak dengan dingin. Kau pikir aku tidak berani? Brody balas menatap tajam ke arah Cegwin. Tutup mulutmu. Linley menatap Cegwin dengan dingin. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan Cegwin untuk merespons adalah tertawa canggung, lalu mundur. Namun di dalam hatinya, ia merasa sangat getir. Linley pun menyadari satu hal. Cegwin tidak bisa mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Jadi dia mungkin justru ingin Brody menghancurkannya agar aku juga tidak bisa mendapatkannya. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Brody tertawa puas. Tiba-tiba ia merasa seolah apa yang dilakukannya saat ini membentak sekelompok besar iblis bintang 6, iblis bintang 7, dan seorang paragon adalah pencapaian yang luar biasa hebat. Paragon, betapa tak tersentuhnya keberadaan mereka. Tapi hari ini, ia mampu menyombongkan diri di hadapan seorang dewa tingkat tinggi paragon. Kalian sebaiknya tidak membuatku marah. Kalau iya, aku akan menghancurkan cincin interspasial ini, dan tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa mendapatkannya. Brody mendengus sinis. Para iblis bintang 7 dan iblis bintang 6 tidak berani bersuara. Mereka takut membuat Brody marah lalu menghancurkan cincin itu, yang akan menyebabkan Linley kehilangan kesempatan mendapatkan berlian duri merah, sehingga akhirnya melampiaskan amarahnya kepada mereka. Itu akan menjadi malapetaka. Linley memandang Brody lalu tertawa. Brody, katakan, apa yang kau inginkan sebagai ganti dari berlian duri merah ini? Brody tersenyum. Paragon memang benar-benar paragon. Anda sungguh lugas. Permintaanku sangat sederhana. Pertama, Anda harus menjamin keselamatanku dan memastikan aku hidup untuk berpindah melalui susunan teleportasi lalu meninggalkan alam infernal. Kedua, Anda harus memberiku puluhan triliun batu tinta. Aku yakin jumlah ini bukan apa-apa bagi seorang paragon seperti Anda. Ketiga, Anda harus memberiku kekuatan dewa utama. Aku tidak minta banyak, cukup beberapa lusin tetes. Aku juga perlu bertahan hidup. Jika Anda menyetujui ketiga syaratku ini, aku akan memberikan berlian duri merah ini kepada Anda. Brody mengucapkan semuanya dalam satu tarikan napas. Ini adalah harga yang menurutnya luar biasa mahal. Seketika, tarikan napas dalam terdengar dari segala penjuru. Membiarkan Brody pergi dengan selamat bukanlah masalah. Namun dua syarat berikutnya benar-benar gila. Puluhan triliun batu tinta. Biasanya, total kekayaan seorang iblis bintang 7 hanya sekitar 1 triliun batu tinta. Sedangkan untuk kekuatan dewa utama, iblis bintang 7 biasa hanya bisa bermimpi untuk mendapatkan setetes pun. Tapi si Brody ini bilang dia tidak minta banyak, hanya beberapa lusin. Benar-benar tuntutan yang rakus. Baiklah, aku setuju. Linley tersenyum dan mengangguk. Raut wajahnya tidak berubah sama sekali. Brody langsung tercengang. Ia telah mengajukan tuntutan selangit dengan tujuan agar Linley mau tawar-menawar dengannya. Tapi Linley justru langsung setuju. Apa paragon sekaya ini? Gumam Brody dalam hati. Pada dasarnya, Brody adalah seorang dewa tingkat menengah. Ia mendapatkan berlian duri merah itu secara kebetulan, lalu membunuh cukup banyak bandit, mendapatkan percikan ilahi dewa tingkat tinggi elemen kegelapan,
memadukannya, lalu menjadi seorang dewa tingkat tinggi. Pengalamannya sangat terbatas. Ia hanya pernah tinggal di satu suku. Seberapa banyak kekayaan yang pernah ia lihat? Setelah membunuh kepala suku, Alot, dan mendapatkan cincin interspasial miliknya, Brody langsung mendapatkan kekayaan ratusan juta batu tinta yang membuatnya benar-benar tercengang. Baru saja, ia hanya menyebutkan jumlah yang luar biasa besar untuk tujuan tawar-menawar. Ia asal bicara saja. Ada 50 triliun batu tinta dan 50 tetes kekuatan dewa utama kehancuran di dalamnya. Linley melepaskan sebuah cincin interspasial, tersenyum menatap Brody. Selama kau memberikan berlian duri merah itu padaku, ini milikmu. Tatapan iblis bintang 6 dan iblis bintang 7 di sekitarnya memanas. Sebenarnya, satu tetes kekuatan dewa utama bernilai jauh lebih tinggi dari 50 triliun batu tinta. Sayangnya, Brody tidak mengerti seberapa besar nilai kekuatan dewa utama jika diukur dengan batu tinta. Ia hanya pernah menggunakan batu tinta sebelumnya, jadi wajar saja jika itu yang ia inginkan. Soal kekuatan dewa utama, ia hanya pernah mendengarnya saja. Hahaha, bagus. Brody tertawa menatap Linley. Anda benar-benar seorang dewa tingkat tinggi paragon. Sepertinya harga yang kuminta terlalu rendah. Para iblis bintang 6, iblis bintang 7, dan para pemandu dari suku Lotte terus menatap Brody. Ia sudah meminta jumlah yang fantastis. Mungkinkah Brody ini merasa tidak puas dan menginginkan lebih? Tapi aku, Brody, menepati kata-kataku. Kalau aku meminta harga rendah, ya biarkan saja. Brody tertawa menatap Linley. Lord Linley, awalnya aku mengajukan 3 syarat. Yang pertama, Anda harus mengawalku dengan aman meninggalkan alam infernal. Aku, Linley, bersumpah demi dewa tertinggi kehidupan bahwa jika kau, Brody, menyerahkan berlian duri merah itu kepadaku, aku akan mengirimmu pergi dari alam infernal dengan aman, ucap Linley dengan lugas. Brody terkejut. Bagus sekali. Ia menunduk, menatap cincin interspasial itu dengan senyum puas. Kalau begitu, Lord Linley, cincin interspasial ini sekarang menjadi milik Anda. Sambil berbicara, ia melemparkannya. Tepat pada saat ini, 2 berkas cahaya bening melesat ke arah Brody dari belakang. Serangan jiwa. Wajah Linley berubah. Dewa tingkat tinggi Paragon memang cepat, tapi mereka tidak lebih cepat dari serangan jiwa. Cincinnya! Linley melesat maju. Tiba-tiba, sebuah lengan terulur mencengkeram bahu Linley. Linley menoleh, hanya untuk melihat bahwa Chegwin yang berada di dekatnya lah yang mencengkeramnya. Tatapan Linley langsung menjadi dingin. Ia berkata dengan penuh amarah, Chegwin, kau cari mati. Pada saat yang sama, bahu Linley bergetar, menepis tangan Chegwin. Hahaha, Tuan Linley, jangan tidak sabaran. Tepat pada saat ini, sebuah gelombang kekuatan melahap yang mengerikan menerjang tubuh Linley. Linley ingin terbang ke arah Brody, tapi ia tidak bisa bergerak secepat itu. Linley menoleh. Di belakang Chegwin muncul ilusi raksasa seekor binatang ilahi, singa Suani. Chegwin sama seperti Dailin. Wujud aslinya adalah binatang ilahi, singa Suani, dan ia memiliki mata ketiga. Hanya saja, Linley tidak pernah peduli, karena meskipun tarikan gravitasi dari kemampuan ilahi bawaan Chegwin sangat kuat, ia tidak akan bisa melahap Linley. Tapi Chegwin tiba-tiba menggunakan kekuatan dewa utama terlebih dahulu, lalu menggunakan kemampuan ilahi bawaannya, Heaven Devourer. Kekuatan tarikan teknik ini begitu besar, sehingga walaupun Linley bisa menahannya, ia tidak bisa bergerak cepat. Para iblis bintang 6 dan iblis bintang 7 itu tercengang. Apa Chegwin sudah gila? Ia benar-benar berani bertindak melawan seorang dewa tingkat tinggi Paragon? Bebe juga tertegun, tapi ada 2 orang yang tidak ragu, yaitu 2 iblis bintang 7 bawahan Chegwin. Kedua iblis bintang 7 itu, sambil melancarkan serangan jiwa mereka, juga menerjang ke arah Brody. Semua orang pada dasarnya berada cukup dekat dengan Brody, sementara Linley tertahan oleh Chegwin yang menggunakan kekuatan dewa utama sekaligus kemampuan ilahi bawaannya. Dalam waktu singkat itu, cincin interspasial Brody jatuh ke tangan pria berambut hijau, salah satu dari 2 iblis bintang 7 tersebut. Efek kemampuan Heaven Devourer memudar. Chegwin! Linley yang murka bergerak mencengkeram lengan Chegwin. Tuan Linley? Oh, maksudku dewa tingkat tinggi Paragon yang perkasa, Lord Linley. Tolong lepaskan aku. Kalau tidak, bawahanku akan menghancurkan cincin interspasial itu. Chegwin tidak gugup sama sekali. Linley menatap tajam pada Chegwin. Aku punya 2 artefak dewa utama. Kau tidak akan bisa membunuhku.
Paling banter, kau hanya akan membuangku ke ruang kacau. Chegwin tertawa tenang. Ia tidak takut pada Linley. Chegwin saat ini memegang kelemahan Linley. Jika Linley menyerang, bawahan Chegwin akan langsung menghancurkan cincin interspasial itu. Bagus. Linley mulai tertawa karena marah. Berlian duri merah itu memang mempengaruhi pola pikir Linley. Di dalam hatinya, berlian duri merah ini mewakili nyawa kakeknya. Mungkin jika itu adalah benda lain, ia akan tanpa ampun melempar Chegwin ke ruang kacau dan membunuh kedua iblis bintang 7 itu. Tapi untuk benda ini, ia tidak melakukannya. Di atas pegunungan Neville, lebih dari 100 ahli menonton saat Linley melepaskan Chegwin. Apa Chegwin sudah gila? Dia menyinggung seorang paragon. Apa Chegwin pikir di masa depan dewa utama akan selalu melindunginya? Sudah luar biasa jika seorang dewa utama merendahkan diri untuk membantu bertahan melawan seorang dewa tingkat tinggi sekali saja. Beliau tidak mungkin terus-terusan melakukannya. Para iblis bintang 6 dan iblis bintang 7 itu semua percaya bahwa Chegwin sudah gila. Bagaimanapun juga, di alam infernal, hampir semua orang percaya bahwa dendam di antara para dewa biasa adalah masalah yang harus diselesaikan di antara mereka sendiri. Para dewa utama berkedudukan tinggi dan jauh di atas para dewa biasa. Mereka mungkin sesekali ikut campur, tapi jika sering dilakukan, kemungkinan besar mereka akan dikritik diam-diam. Tapi apapun yang terjadi, cincin interspasial itu sudah berada di tangan Chegwin. Bos, Bebe mulai panik. Tidak apa-apa. Linley menatap dingin ke arah Chegwin di kejauhan. Mungkin situasinya tidak akan terlalu buruk, ucapnya. Bebe menatap Linley, kebingungan. Bos, apa maksudmu? Tanyanya. Aku melihat dua orang itu tiba-tiba menyerang Brody, jawab Linley. Aku memang cemas, tapi bukan karena mereka akan merebut cincin itu. Melainkan karena Brody bisa langsung menghancurkan cincin tersebut. Walaupun serangan jiwa itu cepat, reaksi naluriah dari seorang dewa tingkat tinggi seperti mengepalkan jari pastinya lebih cepat. Bebe pun mengangguk menyetujui hal itu. Seseorang mungkin tidak bisa menghindari serangan jiwa, tapi tetap bisa beraksi. Menghancurkan cincin adalah hal yang mudah, tapi Brody tidak menghancurkannya. Dia dibunuh, tapi dia tetap tidak menghancurkan cincin ini, ucap Linley. Bos, maksudmu? Bebe mulai menebak jawabannya. Sebenarnya saat aku hanya melihat Brody dan tidak menemukan istrinya, aku mulai curiga kalau Brody tidak lebih dari sekedar umpan. Hanya saja awalnya aku pikir mungkin Brody berpisah dengan istrinya untuk melindunginya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Linley menatap tajam ke arah Chegwin di kejauhan bersama dua orang lainnya. Tapi sekarang, bahkan di ambang kematiannya, Brody tidak menghancurkan cincin interspasial itu. Makanya aku benar-benar curiga soal hal ini. Bos, apa maksudmu tidak ada berlian duri merah di dalam cincin interspasial itu? Tanya Bebe. Mungkin saja, jawab Linley. Tapi sulit dipastikan. Jika Brody masih punya klon ilahi yang masih hidup, maka cincin itu seharusnya tidak bisa diakses. Dua iblis bintang 7 yang melayani Chegwin menyatu dengan klon ilahi mereka, lalu menyerahkan cincin interspasial itu kepada Chegwin. Chegwin memegang cincin itu, lalu tertawa mengejek ke arah Linley. Linley, dalam perang alam, kau memang cukup hebat. Tapi sekarang, harta ini milikku. Meskipun Chegwin berkata demikian, ia juga merasa bingung. Tanpa sadar, ia melirik mayat Brody yang tergeletak di hutan pegunungan. Brody ternyata tidak menghancurkan cincinnya sebelum mati. Tindakan Chegwin sebelumnya tidak dimaksudkan untuk mendapatkan cincin interspasial itu bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, Chegwin ingin Brody menghancurkan cincin itu sehingga tidak ada yang bisa mendapatkannya. Setetes darah segar mengalir dari jari Chegwin, lalu jatuh ke atas cincin interspasial itu. Kalau tebakan bos benar, maka Brody ini adalah umpan. Dia pasti punya klon ilahi lain yang sudah kabur, jadi tidak mungkin bisa membuka cincin interspasial ini. Bebe menatap lekat cincin itu. Linley juga menatapnya. Dan 100 ahli di sekitar semuanya menonton saat Chegwin mengikatnya dengan darah. Tetesan darah itu jatuh ke atas cincin interspasial. Di bawah tatapan semua orang, darah perlahan merembes ke dalamnya, lalu terserap sepenuhnya. Apa yang baru saja terjadi? Bebe terkejut. Aneh. Linley tidak mengerti. Secara logika, cincin interspasial itu seharusnya tidak bisa diikat. Cincin interspasial baru bisa diikat dengan darah jika semua klon Brody sudah mati. Mungkinkah tebakanku salah? Brody diserang dari belakang dengan serangan jiwa saat dia lengah.
sehingga tidak punya waktu menghancurkan cincin itu? Linley mengernyit. Chegwin tertawa puas ke arah Linley. Linley, aku juga tidak menyangkanya. Cincin interspasial ini benar-benar jatuh ke tanganku, dan aku malah bisa mengikatnya dengan darah. Sayangnya, cincin interspasial ini sekarang menjadi milikku. Sekalipun kau membuangku ke ruang kacau, aku akan membawanya bersamaku. Penguasa cahaya pasti akan menyelamatkanku, dan tindakanmu akan membuat beliau punya alasan untuk membunuhmu. Wajah Linley menjadi suram. Apa kau sangat marah? Sangat kesal? Sayang sekali, percuma saja. Chegwin merasa sangat gembira. Bukankah kau sangat kuat? Kenapa kau tidak berani menyerang sekarang? Chegwin tertawa puas. Ia punya 2 artefak dewa utama. Bahkan Linley pun tidak bisa membunuhnya. Chegwin, kau memang hebat. Linley bersikap sangat tenang. Ya, aku belum pernah melihat langsung berlian duri merah itu. Bisakah kau mengeluarkannya agar kami bisa melihatnya? Tentu saja bisa. Tawa Chegwin menjadi sangat licik. Sekalipun aku memegang berlian duri merah di tanganku, apa kau bisa merebutnya dariku? Chegwin bukanlah Brody. Tidak mungkin ia akan terbunuh melalui penyergapan. Lagi pula, hanya dengan sebuah pikiran, Chegwin bisa menyimpan cincin interspasial yang sudah terikat itu ke dalam tubuhnya. Bebe menatap tajam ke arah Chegwin. Semuanya. Chegwin menoleh sekilas ke orang-orang di sekitarnya. Ia ingin memastikan agar kelompok orang di sekeliling ini menyebarkan kabar tentang bagaimana ia menekan Linley hari ini. Berlian duri merah ini, menurut legenda, adalah jimat dewa tertinggi. Tapi tentu saja tidak pasti apakah ini asli atau tidak. Karena Tuan Linley ingin melihatnya, aku akan mengabulkan keinginannya. Saat ia berbicara, Chegwin memasukkan indera ilahinya ke dalam cincin interspasial tersebut. Senyum Chegwin merekah saat berlian duri merah tiba-tiba muncul di tangannya. Chegwin tersenyum menatap semua orang. Ini adalah berlian duri merah. Tuan Linley, apa kau sudah melihatnya dengan jelas? Chegwin menyeringai ke arah Linley. Itu benar-benar berlian duri merah. Bebe terkejut. Linley mengernyit, tapi ia segera menyebarkan indera ilahinya dan senyuman tipis muncul di bibirnya. Chegwin, berlian duri merah yang legendaris memiliki kekuatan untuk membuat dewa tingkat tinggi yang menyatukan diri dengan percikan ilahi mampu mengalahkan iblis bintang 6. Apa kau menemukan kekuatan tertentu pada berlian duri merah milikmu itu? Chegwin seketika terpaku. Di tengah kegembiraannya, ia sama sekali tidak memikirkan hal ini. Dan sekarang, ia pun sadar bahwa berlian duri merah ini tidak mengandung energi unik sedikit pun. Mustahil. Benda ini berasal dari cincin interspasial Brody. Ini pasti asli. Chegwin tidak mau mempercayainya. Ada terlalu banyak barang palsu seperti ini. Kemampuan memalsukan Brody biasa-biasa saja. Hanya dengan memeriksanya memakai indera ilahi, siapapun bisa menemukan petunjuk kalau itu buatan manusia. Linley tertawa tenang. Linley, berhenti bicara omong kosong. Kau tidak berhasil mendapatkannya, jadi kau mau menipuku? Tidak ada orang yang pernah melihat berlian duri merah ini. Siapa yang tahu apakah benda ini asli atau tidak? Mungkin energi unik berlian duri merah ini butuh metode khusus untuk memancingnya keluar, ucap Chegwin dengan percaya diri. Lagi pula, ini adalah jimat dewa tertinggi. Satu hal yang pasti, jimat dewa tertinggi tidak bisa dihancurkan. Lihat saja betapa kerasnya ini. Sambil berbicara, ia mengerahkan sedikit kekuatan padanya dengan jarinya. Ia hanya bersandiwara dan tidak benar-benar menggunakan banyak tenaga. Krak! Berlian duri merah yang rapuh itu hancur hanya dengan sentuhan ringan tersebut. Benda itu berubah menjadi serpihan batu permata yang tak terhitung jumlahnya, jatuh berserakan ke tanah. Ini, Chegwin seketika termangu, matanya terbelalak. Para ahli di sekelilingnya langsung ramai berbincang. Mereka juga terpana. Jadi Brody yang sudah mereka kepung dan kejar selama bertahun-tahun ternyata memalsukan berlian duri merah. Ternyata benda itu palsu. Mungkinkah sejak awal tidak pernah ada harta semacam itu? Tindakan Lord Chegwin jadi sia-sia belaka. Para ahli ini mengobrol satu sama lain. Menurut pandangan mereka, berita bahwa berlian duri merah itu palsu jauh lebih menarik daripada kalau itu asli. Sekalipun benda itu asli, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Tapi fakta bahwa itu palsu, ini benar-benar tak terbayangkan. Linley menatap Chegwin dengan dingin, lalu menoleh memandang pemuda berwajah bulat di sisinya. Ia mengirim pesan, apa kau tahu ada berapa banyak klon ilahi yang dimiliki Brody? Walaupun Brody menyembunyikan kekuatannya, aku yakin dia pasti punya lebih dari satu klon ilahi.
balas si pemuda berwajah bulat dengan mantap. Linley mengangguk pelan. Ia melirik mayat Brody di tanah. Linley sudah menyadari melalui indera ilahi bahwa Brody ini hanya punya satu percikan ilahi di dalam mayatnya. Brody setidaknya punya klon ilahi lain di tempat lain. Ditambah lagi, sepertinya dia sengaja tidak menghancurkan cincin interspasialnya sebelum mati. Ini karena cincin interspasial tersebut sengaja dia tinggalkan untuk membodohi semua orang di sini. Linley mengerti bahwa kemungkinan besar Brody tidak pernah mengikat cincin interspasial ini dengan darahnya. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa Cegwin bisa mengikat cincin tersebut dengan darah setelah kematian klon ilahi Brody. Brody mempermainkan seluruh kelompok ahli tingkat tinggi layaknya orang bodoh. Linley melirik mayat Brody di bawah. Lalu dia meninggalkan sebuah cincin interspasial yang berisi berlian duri merah palsu di dalamnya. Jelas sekali, dia ingin menggunakan cara ini untuk mengejek seluruh kelompok ini. Seorang dewa tingkat tinggi hasil dari menyatukan diri dengan percikan ilahi malah mempermainkan begitu banyak orang. Benar-benar kelicikan yang mengesankan. Linley menghela napas dalam hati. Sepertinya Brody tidak rela menyerahkan hartanya. Linley sekarang sangat mengerti apa yang dipikirkan Brody. Klon ilahi miliknya ini tidak lebih dari umpan untuk menarik perhatian banyak orang. Kemungkinan besar, bertahun-tahun yang lalu, ketika ia kembali berkunjung ke sukunya, tujuannya adalah untuk menarik orang-orang ini kemari. Sangat mungkin, tubuh asli Brody sudah membawa berlian duri merah dan istrinya kabur ke tempat lain sejak lama. Linley menggelengkan kepala. Meski begitu, ia masih bisa menerima hasil ini. Jika berlian duri merah itu jatuh ke tangan penguasa cahaya, Linley tak akan pernah bisa mendapatkannya. Tapi karena benda itu berada di tangan Brody, berarti masih ada harapan. Cegwin mulai tertawa karena marah. Ia menundukkan kepala, menatap mayat Brody. Tak kusangka aku, Cegwin, benar-benar ditipu olehmu, seorang dewa tingkat tinggi yang menggunakan percikan ilahi. Cegwin juga bukan orang bodoh. Setelah mengetahui bahwa berlian duri merah itu palsu, ia segera menyimpulkan beberapa hal. Cukup banyak ahli di sekitarnya yang memandang Cegwin. Demi berlian duri merah ini, Cegwin sudah benar-benar menyinggung Linley. Baru saja ia bahkan menyindir dan dengan angkuh mengejek Linley dengan sombong. Tapi setelah mengetahui bahwa berlian itu palsu, ia benar-benar kehilangan muka. Cukup banyak ahli yang diam-diam menggunakan teknik proyeksi sihir untuk merekam kejadian tersebut. Ayo pergi. Linley tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Brody ini memang gila. Bebe melirik mayat Brody. Ia tadinya meremehkan Brody, tapi sekarang Bebe justru merasa kalau Brody ini cukup berbakat. Berlian duri merah ini ternyata palsu. Cegwin melayang di udara. Jubah hijaunya yang panjang berkibar. Otot-otot di sudut matanya berkedut. Ia tanpa sadar menundukkan kepala, menatap mayat Brody di tengah hutan pegunungan. Informasi yang dijamin keasliannya oleh Kastil Iblis pasti bukan barang palsu. Aku juga sudah menyelidikinya sendiri. Lagi pula para penghuni suku Lotte juga punya buktinya. Jadi, berlian duri merah itu pasti sebuah harta berharga. Lalu, di mana yang aslinya? Cegwin sudah mengumpulkan cukup banyak informasi intelijen. Lord, mayat Brody hanya memiliki satu percikan ilahi di dalamnya. Kami sudah memeriksanya tadi. Dia punya lebih dari satu klon ilahi. Berlian duri merah yang asli pasti sudah dibawa pergi oleh tubuh aslinya. Seorang iblis bintang 7 yang berdiri di belakang Cegwin mengirim pesan mental kepadanya. Aku tahu. Mata Cegwin dipenuhi kelicikan saat ia mendengus dingin. Cegwin bukan orang bodoh. Tentu saja ia tahu apa yang direncanakan Brody. Alam infernal memiliki dewa tingkat rendah maupun dewa tingkat menengah dalam jumlah yang tak terhitung. Bagi sebagian dari mereka, menggunakan percikan ilahi untuk menjadi dewa tingkat tinggi bukanlah hal yang aneh. Ada banyak dewa yang ingin tampil gemilang dan memukau walau hanya sesaat. Meskipun itu berarti mereka harus mati, asalkan dilakukan dengan cara yang meledak-ledak. Mereka tidak ingin mati dalam diam, mati tanpa nama di tangan para bandit atau dalam pertempuran. Kematian yang tidak ada nilainya. Memang benar, kematian Brody telah membuat banyak iblis bintang 7 di sini mengingatnya. Dia memunculkan klon ilahi lalu mempermainkan seluruh kelompok ahli ini. Dia mungkin melakukannya untuk menarik perhatian sekaligus menahan kita di sini, sementara tubuh aslinya membawa istrinya kabur ke tempat lain. Meskipun Cegwin murka, ia juga menanamkan nama Brody dalam-dalam di benaknya. Sebenarnya, seandainya klon ilahi Brody menghancurkan cincin interspasial itu, dengan kekuatan Cegwin, begitu ia tenang, ia mungkin masih bisa menebak kebenarannya.
Ditambah lagi kabar bahwa Brody memiliki klon ilahi bisa dengan mudah dikonfirmasi dari suku Lotte. Jadi akan mudah disimpulkan bahwa tubuh asli Brody telah membawa pergi berlian duri merah tersebut lalu kabur. Jika ia tahu dirinya pasti mati, mungkinkah ia membawa berlian duri merah itu untuk menyia-nyiakannya? Karena ia tidak akan bisa menghindari mereka, kenapa tidak sekalian saja sengaja meninggalkan sebuah cincin untuk mengejek para ahli ini? Aku benar-benar dirugikan oleh Brody ini. Chegwin merasakan kepahitan di hatinya. Ia melirik ke arah Linley dan Bebe di kejauhan. Seandainya aku benar-benar mendapatkan berlian duri merah itu, maka tidak masalah jika aku menyinggung Linley. Jadi mengingat temperamen Linley, dia mungkin tidak akan melepaskanku begitu saja. Sebelumnya, walaupun Linley dan Chegwin memiliki beberapa perselisihan di medan perang alam, pemain utama di panggung itu adalah Linley dan Magnus, sedangkan Chegwin maupun Oman adalah pemeran pendukung. Oleh karena itu, sebelum hari ini, Linley tidak terlalu menaruh dendam pada Chegwin. Ia juga malas bertindak tanpa ampun terhadapnya. Chegwin juga memahami hal ini. Itulah sebabnya saat ia melihat Linley, ia tidak langsung kabur. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Aku mengejeknya secara langsung sekaligus menghinanya. Apa yang akan dia lakukan? Chegwin merasa gugup. Ia ingin segera kabur. Tetapi saat ini, Linley dan Bebe jelas tidak memperhatikannya. Jika ia langsung melarikan diri, ia mungkin malah akan menarik perhatian Linley hingga ditangkap olehnya. Karena itu, Chegwin hanya berdiri diam di sana, berharap Linley tidak memedulikannya. Ia akan menunggu Linley pergi. Dan begitulah, Chegwin diam-diam terus mengawasi Linley dan Bebe di kejauhan. Bukan hanya Chegwin, ke-100 lebih iblis bintang 6 maupun iblis bintang 7 itu juga terus mengawasi Linley. Mereka semua ingin tahu bagaimana Linley akan membalas dendam pada Chegwin. "Ayo pergi!" Kata-kata Linley membuat Chegwin merasa sangat gembira. "Lord, mereka berdua akan pergi sekarang." Kedua iblis bintang 7 itu juga sangat gembira. Mereka berdua ikut menghela napas lega. "Bos, apa kita akan pergi begitu saja?" Bebe mau tak mau bertanya. "Oh iya, aku hampir melupakan sesuatu." Linley baru saja hendak pergi, lalu tersenyum, berbalik dan menatap ke arah Chegwin di kejauhan. "Bebe, untung kau mengingatkanku. Kalau tidak, aku mungkin sudah melupakannya." "Bebe, tadi siapa yang bilang padaku, kalau aku punya kemampuan, aku boleh mencoba membuangnya ke ruang kacau?" Mendengar hal ini, Bebe pura-pura menghela napas penuh emosi, lalu menjelaskan dengan kooperatif. "Bos, siapa lagi kalau bukan? Tentu saja Tuan Chegwin kita yang pemberani dan tak kenal takut. Selain dia, siapa lagi yang berani masuk ke ruang kacau?" Sesi tanya jawab antara Linley dan Bebe membuat raut wajah kelompok Chegwin yang berjumlah 3 orang di kejauhan langsung berubah. "Kabur!" Chegwin seketika mengirimkan pesan mental. Dalam sekejap, Chegwin serta 2 iblis bintang 7 yang melayaninya berpencar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Berbagai sosok buram berkelebat di langit, lalu satu bentuk samar muncul di sebelah Chegwin. Terdengar suara benturan keras, tubuh Chegwin yang sedang melarikan diri terhenti, lalu terpental ke belakang. Namun hanya dalam sekejap, sosok samar itu sekali lagi muncul di depan Chegwin. "Tuan Chegwin, kenapa terburu-buru sekali? Mau pergi kemana sampai-sampai tidak berpamitan kepadaku?" Linley tersenyum sambil menatap Chegwin. Namun Chegwin melihat sorot dingin di mata Linley. Mana mungkin Linley melepaskan Chegwin, mengingat apa yang baru saja dilakukan Chegwin. Jika ia membiarkan hal seperti itu berlalu, mau ditaruh di mana wajah Linley? Sebagai contoh, dewa utama mungkin tidak ingin ikut campur dalam urusan para dewa biasa. Tetapi jika ada seorang dewa biasa yang berani mengejek dewa utama, atau mencampuri urusan penting dewa utama, atau melanggar keagungan dewa utama dengan cara tertentu, dewa utama itu mungkin juga tidak akan dengan mudah mengampuni si pelanggar. Status Linley sendiri sebagai makhluk tertinggi di antara para dewa tingkat tinggi membuatnya tidak akan membiarkan orang lain menghinanya begitu saja. "Lord Linley," Chegwin memaksakan sebuah senyuman. Aku sempat kehilangan akal." "Kau tidak kehilangan akal." Linley menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Apa yang membuatmu kehilangan akal? Kau cukup cerdas. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Sekalipun aku membuangmu ke ruang kacau, penguasa cahaya akan turun tangan dan menyelamatkanmu." Wajah Chegwin berubah pucat pasi. Penguasa cahaya menyelamatkannya? Itu bisa terjadi hanya karena ia sedang memegang berlian duri merah, yang konon merupakan jimat dewa tertinggi.
Demi kemungkinan mendapatkan jimat dewa tertinggi, penguasa cahaya bersedia turun tangan dan mengerahkan upaya besar-besaran di ruang kacau untuk menyelamatkannya. Namun jika ia tidak memiliki berlian duri merah, penguasa cahaya belum tentu akan segera pergi menyelamatkannya. Status seperti apa yang dimiliki oleh seorang dewa utama? Mungkin suatu hari nanti, saat dia sedang ingin, dia mungkin akan pergi menyelamatkan Cegwin. Tapi pada saat itu, mungkin 100 juta atau 1 triliun tahun sudah berlalu. Lord Linley, Anda memiliki status agung sebagai paragon. Aku tidak pantas menerima amarah Anda, ucap Cegwin buru-buru. Aku, Cegwin, bersedia mempersembahkan kepada Anda, Lord Linley, seluruh kekayaanku sekaligus seluruh kekuatan dewa utamaku. Lord Linley, tolong ampuni aku kali ini. Cegwin menatap Linley dengan penuh harap. Tapi Linley hanya membalas tatapan Cegwin dalam diam. Jantung Cegwin berdesir tegang. Kekayaan? Kekuatan dewa utama? Katakan padaku, apa aku kekurangan hal-hal semacam itu? Linley akhirnya bersuara. Lord Linley, apa yang Anda ingin aku lakukan? Katakan saja padaku. Cegwin berseru panik. Cegwin tak lagi peduli dengan harga dirinya. Ia sangat tahu bahwa ia tidak memiliki klon ilahi di luar sana, sehingga begitu ia terjebak di ruang kacau, sekalipun penguasa cahaya pergi mencarinya, mengingat betapa luasnya ruang kacau, bagaimana cara penguasa cahaya menemukannya? Jumlah upaya yang dibutuhkan akan sangat besar. Akankah penguasa cahaya mengarungi gelombang pasang ruang kacau yang tiada akhir demi dirinya? Jika ia adalah seorang paragon, mungkin penguasa cahaya akan melakukannya meskipun melelahkan. Tapi Cegwin belum memenuhi syarat untuk membuat penguasa cahaya melakukan hal ini untuknya. Jika aku terjebak di ruang kacau, aku mungkin akan terjebak di sana selamanya. Tidak ada yang akan bicara denganku, lagi pula aku tidak akan bisa melihat orang lain. Aku hanya akan terus-menerus dibawa oleh gelombang ruang kacau dari satu tempat ke tempat lain. Kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Cegwin memahami hal ini di dalam hatinya. Lord Linley. Cegwin saat ini bersikap sangat patuh, sangat hormat. Bos, buat apa buang-buang kata dengannya? Bebe mendengus dingin, lalu menatap tajam ke arah Cegwin. Cegwin, kau mau pergi begitu saja, seolah tidak terjadi apa-apa? Kau benar-benar pemimpi. Jika kau menyinggung seorang dewa utama, bahkan merebut sesuatu milik dewa utama, mungkinkah hanya karena kau memohon ampun, dewa utama itu akan melepaskanmu? Meskipun bosku tidak bisa dibandingkan dengan dewa utama, dia juga tidak bisa dihina semudah itu. Linley tersenyum, merentangkan tangannya, lalu menebas ke samping. Sret! Sebuah robekan ruang sepanjang 100 meter tiba-tiba muncul, dengan lebar beberapa meter. Daya isap yang luar biasa kuat memenuhi area sekitarnya. Linley, penguasa cahaya tidak akan melepaskanmu. Cegwin mulai meraung saat ia bergerak untuk kabur. Linley tampak seperti berteleportasi saat ia tiba-tiba muncul dan mencengkeram lehernya. Ia melemparkan Cegwin ke belakang dengan santai, seolah sedang melempar seekor binatang, membuat Cegwin melesat masuk ke dalam celah ruang. Cegwin meraung dengan amarah. Penguasa cahaya tidak akan melepaskanmu. Suaranya terus bergema di area tersebut, tetapi celah ruang yang mengerikan itu sudah sepenuhnya lenyap. Linley menoleh ke belakang. Jika Cegwin tidak memiliki artefak dewa utama yang melindunginya, aku benar-benar ingin membunuhnya, ucap Bebe dengan penuh kebencian. Sekarang kita telah membuangnya ke ruang kacau. Aku rasa penguasa cahaya pada akhirnya akan pergi menyelamatkannya. Jelas sekali, semua yang telah dilakukan Cegwin membuat Bebe merasa sangat tidak senang. Menyelamatkannya tidak akan semudah itu, kecuali dia memiliki klon ilahi di dunia luar. Linley melirik kelompok iblis bintang 6 dan iblis bintang 7 yang memasang ekspresi terpana di wajah mereka. Kemudian ia berkata, Bebe, tidak ada gunanya diam di sini. Ayo pulang. Oh, mari kita antar mereka berdua kembali dulu. Linley dan Bebe segera membawa pemuda berwajah bulat serta tetua yang tampak muram itu ke dalam makhluk logam mereka, lalu pergi. Di udara, 100 lebih ahli dan anggota suku Lotte menghela napas takjub melihat apa yang baru saja mereka saksikan. Sungguh luar biasa kuat. Seperti itulah sosok dewa tingkat tinggi paragon. Dengan ayunan tangan yang santai, tanpa menggunakan kekuatan dewa utama, dia mampu menciptakan robekan ruang yang begitu mengerikan. Kapan seranganku bisa mencapai 1/10 dari kekuatan Lord Linley? Konon, Cegwin memiliki kekuatan yang sebanding dengan 108 asura dari alam infernal kita, serta akan menduduki peringkat di antara yang lebih kuat. Cegwin sendirian saja sudah lebih dari cukup untuk membantai kita semua.
Tapi di hadapan Lord Linley, apa kalian lihat itu? Cegwin seperti bayi. Ketika dicengkram, dia tidak mampu melawan sama sekali. Dengan lemparan santai, dia dijebloskan ke dalam celah ruang itu. Lord Linley terlalu kuat. Sebelumnya, Cegwin bersikap sangat angkuh. Haha, rasakan akibatnya. Dia pantas mendapatkannya. Seharusnya dia memikirkan statusnya sendiri. Orang seperti dirinya menyinggung Lord Linley, bukankah itu seperti mengantarkan domba ke mulut harimau? Dia cari mati. Di mata kelompok ahli alam infernal ini, sangatlah wajar bagi Linley untuk memberi pelajaran sekaligus menghukum Cegwin dengan cara seperti itu. Jika Linley tidak melakukannya, ia justru akan dipertanyakan oleh orang-orang di belakangnya. Kelompok Linley ingin mencari keberadaan klon ilahi Brody, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Kemungkinan terbesar adalah Brody telah pergi melalui susunan teleportasi. Seseorang tidak perlu mencatat nama atau informasi lainnya saat menggunakan susunan tersebut. Lagi pula, setiap tahun, ada banyak orang di alam infernal yang bepergian melalui susunan teleportasi untuk tujuan perdagangan atau hal lainnya. Bagaimana mereka akan mencarinya? Ditambah lagi, Linley tidak memenuhi syarat untuk mencarinya, karena para prajurit yang mengomandoi dan menjaga susunan teleportasi adalah milik para dewa utama. Alam ilahi cahaya. Laut God's Gall. Gelombang air laut biru tua yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke depan. Sebagai laut nomor 1 di alam ilahi cahaya, Laut God's Gall sangatlah luas dan dalam. Jauh di dalamnya terdapat pulau-pulau dalam jumlah menakjubkan, tersebar bintang-bintang di langit. Jauh di atas laut, saat ini ada dua sosok yang sedang bertarung satu sama lain, menyebabkan ruang terus-menerus hancur. Sebuah ilusi, burung phoenix, api raksasa yang panjangnya ribuan meter, tiba-tiba muncul di belakang seorang pria pendek berambut merah. Kemudian, titik merah di tengah dahi pria itu tiba-tiba menyala, memancarkan seberkas sinar merah yang melesat keluar. Langsung menembus langit menuju ke arah pria berjubah hitam berambut panjang di depannya. Pria berjubah hitam itu menggeram pelan, lalu berlapis-lapis tirai air muncul di sekelilingnya. Tirai air itu tertembus, lalu cahaya merah tersebut masuk ke tubuh pria berjubah hitam itu. Tubuh sang pria berjubah hitam bergetar, lalu ia memuntahkan seteguk darah. "Blunner, mari kita hentikan sampai di sini," ucap pria berjubah hitam itu dengan tergesa-gesa. Dalam hal kecepatan, ia kalah dari pria di depannya. Seseorang yang cepat bisa melarikan diri dari lawan yang lebih kuat. Tetapi orang yang lambat tidak punya pilihan selain menerima lebih banyak pukulan lalu memohon ampun. Dalam mimpimu, pria berambut merah itu mendengus marah. Sabit merah menyala di tangannya menebas ke bawah perlahan. Sebuah robekan ruang terbentuk sekali lagi. Namun tepat pada saat ini, sebuah bayangan hijau tiba-tiba melesat keluar dari robekan ruang dan terbang lurus ke arah pria berambut merah itu. Ada sesuatu yang terbang keluar dari robekan ruang? Ada sesuatu yang bisa bertahan tanpa rusak di ruang kacau? Pria berambut merah itu terkejut dan mengulurkan tangannya untuk menangkap benda tersebut. Sepotong kertas hijau pun muncul di tangannya. Ketika pria berambut merah menyala itu menyapu selembar kertas hijau tersebut dengan tatapannya, raut wajahnya langsung berubah drastis. Pria berjubah hitam itu melihat situasi tersebut langsung terbang menjauh, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Anggap saja kau beruntung kali ini. Pria berambut merah itu melirik pria berjubah hitam tersebut, namun wajahnya masih dipenuhi senyum gembira. "Ini adalah titah dewa tertinggi?" Pria berambut merah itu mengelus titah dewa tertinggi tersebut. Ia bisa merasakan bahwa kertas hijau ini mengandung aura yang tidak biasa dan merasa luar biasa gembira. Ia tidak lebih dari seorang iblis bintang 7, belum berada di tingkat komandan. Bisa bertahan tanpa rusak di ruang kacau, kertas ini pasti luar biasa. Kemungkinan besar hanya dewa tertinggi yang mampu menciptakan kertas tidak biasa semacam ini. Pria berambut merah itu merenung. Sepertinya informasi di dalamnya memang benar. Jika aku mempersembahkannya kepada seorang dewa utama, aku harus memilih yang paling kuat. Leluhur klan Augusta adalah penguasa cahaya. Benar, kesanalah aku akan pergi. Titah dewa tertinggi tidak ada gunanya baginya. Tetapi jika ia memberikannya kepada dewa utama, benda itu akan sangat berguna. Pulau Aumite, kuil radian yang tingginya 10.000 meter. Batu api putih, semuanya benar-benar dibangun dari batu api putih. Klan Augusta memang pantas menyandang reputasinya sebagai klan nomor 1 di alam semesta. Kuil ini saja sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya.
Blunner yang berambut merah menghela napas kagum saat ia memandangi pusat Pulau Aumait, kuil Radian. Para prajurit klan Augusta memimpin jalan dari samping. Blunner, begitu kau masuk ke kuil Radian, jangan melihat kemana-mana. Ada cukup banyak tokoh besar yang tinggal di dalam kuil. Jika kau menyinggung salah satu dari mereka, mereka mungkin akan membunuhmu, ucap seorang prajurit berambut perak di dekatnya dengan suara pelan. Lagi pula, kau bilang kau punya harta penting untuk dipersembahkan kepada patriark yang harus kau serahkan secara langsung. Jika kau menipu beliau, kau akan tamat. Di klan Augusta, ada banyak ahli tingkat penguasa prefektur dan komandan. Sedangkan untuk iblis bintang 7, mereka punya banyak sekali. Bahkan klan 4 binatang ilahi di masa kejayaannya memiliki 2 atau 300 tetua tingkat iblis bintang 7. Tapi klan Augusta berada di tingkat yang bahkan lebih tinggi dari klan 4 binatang ilahi. Lagi pula, selain ahli klan, mereka juga memiliki banyak ahli yang berasosiasi dengan mereka. Jangan khawatir, seberani apapun diriku, aku tidak akan berani menipu patriark. Blunner tertawa. Ia sangat percaya diri. Jika titah dewa tertinggi saja tidak bisa dianggap berharga, lalu apa yang berharga? Semuanya berjalan sesuai dugaan Blunner. Patriark klan Augusta, Goldman, awalnya sangat angkuh dan dingin. Tetapi saat melihat titah dewa tertinggi, ia menjadi sangat antusias. Ia langsung bersumpah bahwa klan Augusta pasti akan memberinya imbalan. Sambil melakukannya, Patriark Goldman segera membakar selembar kertas yang dipenuhi runen sihir aneh, memberitahu penguasa cahaya. Ingat, sebentar lagi jangan bersuara. Saat penguasa cahaya mengizinkanmu bicara, baru bicara. Selain itu, saat berlutut, jangan angkat kepalamu untuk menatapnya. Setelah membakar kertas tersebut, Goldman buru-buru memberikan instruksi. Baik, Lord. Blunner merasa gugup sekaligus gembira. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang dewa utama. Tepat pada saat itu, pancaran kekuatan dewa utama elemen cahaya yang kuat muncul di dalam aula utama kuil Radian. Kekuatan dewa utama yang memadat itu dengan cepat terkondensasi menjadi bentuk manusia, lalu berubah menjadi seseorang. Orang ini mengenakan jubah putih longgar yang dipenuhi dengan pola emas. Yang mulia, Blunner segera berlutut, menempelkan dahinya ke lantai dengan sikap yang sangat hormat. Ayah! Patriark Goldman hanya membungkuk hormat. Goldman, apa ada yang kau butuhkan? Sebuah suara yang hangat dan jernih terdengar. Apa yang bicara ini seorang dewa utama? Seperti apa rupa dewa utama itu? Blunner merasa sangat gugup saat ia terus bertanya-tanya dalam hati. Goldman hanya menatap ayahnya dengan penuh hormat. Penguasa cahaya bertubuh tinggi dan tegap. Jubah putihnya yang longgar hanya memperlihatkan otot-ototnya, dan rambut emasnya yang panjang tampak begitu menyilaukan seperti matahari. Kulitnya sangat putih, hampir sebening kristal. Ia tidak memiliki rambut di wajah. Rahang bawahnya benar-benar mulus, tapi alisnya berwarna emas sama seperti rambutnya. Alis emasnya menjuntai turun dari pelipisnya. Tatapan penguasa cahaya sehangat dan selembut batu giok, tampak cukup ramah. Namun hanya dengan berdiri di sana, ia memberikan perasaan kepada orang lain bahwa mereka sedang menghadapi alam semesta itu sendiri. Tatapan penguasa cahaya yang sebelumnya lembut dan hangat langsung menajam. Pandangannya terpaku pada kertas hijau itu bagaikan dua anak panah tajam. Swish! Pedang cahaya tak kasat mata menghantam kertas hijau itu, membuatnya terpental. Namun kertas hijau itu sendiri tetap tidak rusak sama sekali. Goldman, kau bekerja dengan baik. Ini sangat mungkin adalah titah dewa tertinggi. Sambil berbicara, penguasa cahaya mengulurkan tangannya, dan selembar kertas hijau itu mendarat di tangannya. Penguasa cahaya membaca kertas hijau tersebut, dan saat ia membaca, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Jadi ini benar-benar asli. Penguasa cahaya telah melihat titah dewa tertinggi beberapa kali sebelumnya. Ia bisa dengan mudah memastikan bahwa ini asli. Penguasa cahaya menyapu tatapannya ke arah Blunner yang sedang berlutut di lantai. Sambil tersenyum, ia berkata, "Berdiri dan bicaralah." "Terima kasih, Yang Mulia." Blunner begitu gembira hingga ia gemetar. Ia buru-buru bangkit berdiri, namun tubuhnya tetap sedikit membungkuk. "Dari mana kau mendapatkan titah dewa tertinggi ini?" tanya penguasa cahaya. "Yang Mulia, saat saya sedang bertarung dengan seseorang, sebuah celah ruang muncul dan titah dewa tertinggi ini terbang keluar dari celah tersebut. Kebetulan sekali saya yang mendapatkannya. Lokasi pertarungan kami berada di atas laut God's Goal."
Blanner tidak berani mengangkat kepalanya, lalu menatap langsung ke arah dewa utama. Oleh karena itu, ia terus menundukkan kepala. Pandangannya hanya bisa melihat jubah putih panjang tersebut. Penguasa cahaya, usai mendengar hal ini, mulai tersenyum semakin lebar. Dewa tertinggi kehidupan yang maha kuasa. Jadi Anda sengaja mengantarkan titah dewa tertinggi ini ke alam ilahi cahayaku. Sepertinya misi dewa tertinggi ini akan menjadi milikku untuk diselesaikan lagi. Penguasa cahaya tanpa sadar tertawa. Penguasa cahaya sangat tahu mengingat betapa luasnya ruang kacau yang tanpa batas. Jika seseorang atau sesuatu jatuh ke dalamnya, hampir mustahil bagi benda atau orang tersebut untuk bergerak ke arah manapun atas kemauannya sendiri. Kecuali ia memiliki kemampuan dewa utama, barulah ia bisa bergerak. Sedangkan bagi dewa tingkat tinggi, bahkan dewa tingkat tinggi Paragon, saat mereka jatuh ke ruang kacau, mereka akan kesulitan untuk bergerak bebas. Karena itulah situasinya akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa kembali mendekati tepi sebuah alam. Kalaupun mereka mendekat, bagaimana mereka bisa begitu beruntung untuk muncul tepat di sebelah celah ruang? Karena itu, biasanya ketika para ahli tertinggi dibuang ke dalamnya, meskipun 1 triliun tahun berlalu, mereka mungkin tetap tidak akan bisa keluar. Akan tetapi, misi dewa tertinggi dirancang oleh para dewa tertinggi. Bagaimana mungkin para dewa tertinggi membiarkan titah mereka tetap berada di dalam ruang kacau selamanya? Karena itu, para dewa tertinggi bisa mengaturnya sedemikian rupa, sehingga meskipun titah dewa tertinggi jatuh ke ruang kacau, benda itu akan dengan cepat muncul kembali di alam lain. Dan sekarang, titah dewa tertinggi telah muncul di alam ilahi cahaya. Sangat wajar jika penguasa cahaya percaya bahwa dewa tertinggi memiliki niat untuk membantunya. Kau bekerja dengan sangat baik. Penguasa cahaya menatap Blanner, lalu tersenyum. Oman telah mati. Kebetulan sekali aku sedang kekurangan utusan dewa utama. Kalau begitu, kau saja yang menggantikannya. Blanner begitu gembira hingga wajahnya memerah. Aku akan menjadi utusan dewa utama? Aku akan menjadi utusan dewa utama. Blanner masih merasa seakan dirinya berada dalam mimpi. Ia tidak bisa mempercayainya. Dari seorang iblis bintang 7 biasa menjadi utusan penguasa cahaya, statusnya akan meningkat pesat, dan ia pasti juga akan menerima artefak dewa utama. Cepat berlutut, ucap Patriarch Goldman dengan tergesa-gesa melalui pesan mental. Blanner tersadar, lalu buru-buru berlutut. Terima kasih yang mulia, ucapnya. Penguasa cahaya mengangguk pelan. Ayah, Patriarch Goldman membungkuk dan berkata, sebenarnya berita mengenai titah dewa tertinggi sudah mulai menyebar beberapa waktu lalu. Oh, penguasa cahaya mengernyit bingung. Berita itu hanya tersebar di dalam alam infernal. Aku sendiri baru mengetahuinya baru-baru ini, ucap Goldman dengan cepat. Informasi itu menjabarkan 3 barang secara mendetail. Tidak ada perbedaan antara informasi itu dengan titah dewa tertinggi ini. Hanya saja ada beberapa poin tambahan. Berita itu menyebutkan bahwa salah satu dari 3 jimat 9 mutiara jiwa bersama dengan titah dewa tertinggi ada di tangan dewa tingkat tinggi Paragon bernama Linley. Berita ini menyebabkan kehebohan besar di alam infernal, tapi setelah itu berita tersebut diyakini sebagai berita palsu. Linley, penguasa cahaya mengangkat sebelah alisnya. Benar, namanya Linley, jawab Goldman buru-buru. Sepertinya memang ada beberapa masalah dengan kebenaran berita ini. Penguasa cahaya tertawa tenang. Informasi itu mengatakan bahwa titah dewa tertinggi ada di tangan Linley. Tapi kenyataannya, benda itu terbang keluar dari ruang kacau ke alam ilahi cahaya dan jatuh ke tanganku. Tampaknya orang yang mengarang berita ini kemungkinan ingin mencelakai Linley. Namun Goldman segera berkata, Ayah, di sisi lain, aku percaya bahwa sangat mungkin titah dewa tertinggi itu memang ada di tangan Linley. Tapi dia menciptakan celah ruang, lalu sengaja membuangnya ke ruang kacau. Lagi pula tidak ada gunanya menyimpan titah dewa tertinggi. Penguasa cahaya mengangguk pelan. Dugaanmu mungkin saja benar. Penguasa cahaya merenung sejenak. Goldman langsung berkata, Ayah, informasi mengenai jimat dewa tertinggi sudah menyebar ke seluruh alam infernal, tapi sudah dianggap palsu. Sekarang sepertinya informasi itu jelas-jelas benar. Itu berarti mungkin saja Linley benar-benar mendapatkan 9 mutiara jiwa dan jimat dewa tertinggi. Tapi tentu saja, titah dewa tertinggi sudah pasti tidak ada di tangan Linley saat ini. Sedangkan 9 mutiara jiwa itu ada padanya.
Tak kusangka, kita bisa menemukan petunjuk tentang salah satu dari 3 jimat secepat ini. Penguasa cahaya tersenyum dan mengangguk. Ayah, ada berita lain yang harus kusampaikan padamu. Baru beberapa bulan yang lalu, Chegwin juga dibuang oleh Linley ke ruang kacau, ucap Goldman tergesa-gesa. Tapi ini cukup merepotkan. Chegwin tidak punya klon ilahi di dunia luar. Kecepatan agen intelijen klan Augusta berbagi informasi memang cukup cepat. Ada apa ini? Hal ini melibatkan Linley lagi? Penguasa cahaya tanpa sadar mengenyitkan dahi. Ini melibatkan jimat ketiga, berlian duri merah, sahut Goldman. Oh, barang lainnya lagi? Penguasa cahaya mulai penasaran. Ia tidak peduli dengan hidup matinya Chegwin, namun ketiga jimat itu menarik perhatiannya. Walaupun Chegwin merebut berlian duri merah, bahkan dengan resiko membuat Linley marah, belakangan diketahui bahwa berlian duri merah itu palsu. Karena Chegwin telah menyinggungnya, Linley dalam kemarahannya membuang Chegwin ke ruang kacau, ucap Goldman. Oh, penguasa cahaya malas memedulikan hal tersebut. Para dewa utama tidak akan sembarangan ikut campur dalam pertarungan para dewa biasa. Goldman, orang seperti apa Linley ini? Tanya penguasa cahaya tiba-tiba. Goldman langsung menjawab, Ayah, Linley bisa dibilang seorang jenius. Dia juga merupakan ahli nomor 1 dari klan 4 binatang ilahi. Tak lama setelah menjadi terkenal di alam infernal, dia memasuki medan perang alam. Dia nyaris dibunuh oleh Magnus, tapi Linley membuat terobosan di batas antara hidup dan mati, lalu menjadi seorang paragon. Selama pertempuran terakhir di perang alam, dia malah membuang Magnus ke ruang kacau. Selain itu, Linley berhubungan sangat baik dengan Beirut. Salah satu keturunan Beirut, Bebe, sedekat saudara kandung bagi Linley. Berhubungan baik dengan Beirut? Penguasa cahaya berkata dengan nada dingin. Begitu aku mendengar nama Beirut, aku ingin membunuhnya. Mata penguasa cahaya memancarkan sebersit niat membunuh di dalamnya. Sekalipun ayah memberinya 10 kali lipat keberanian, Beirut tidak akan pernah berani memasuki alam ilahi cahaya. Dia hanya berani bersembunyi di alam infernal. Goldman pun tertawa. Jika Linley mendengar kata-kata ini, ia pasti akan sangat terkejut. Jelas sekali, Beirut sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan ke alam ilahi cahaya. Ia telah berbohong kepada Linley ketika ia berkata bahwa ia pergi menemui penguasa cahaya. Alam infernal. Sudah cukup lama sejak aku pergi ke sana. Penguasa cahaya langsung bersiap untuk pergi. Ayah, walaupun Linley mungkin saja benar-benar telah mendapatkan 9 mutiara jiwa, para dewa utama lain sudah menyelidikinya. Ini menandakan bahwa Linley mungkin tidak memilikinya, ucap Goldman buru-buru. Bahkan jika hanya ada sececah kemungkinan, kita tidak boleh melewatkannya. Aku lebih suka salah membunuh 1000 orang daripada membiarkan 1 orang lolos karena kesalahan. Penguasa cahaya berkata dengan tenang. Terlebih lagi, dia berasal dari klan 4 binatang ilahi dan memiliki hubungan yang dalam dengan Beirut. Usai berbicara, tubuh penguasa cahaya menghilang sepenuhnya. Goldman tanpa sadar menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, lebih suka salah membunuh 1000 orang daripada membiarkan 1 orang lolos karena kesalahan? Prefektur Indigo. Kota Indigo yang merupakan kota terkemuka di antara 10 kota di prefektur tersebut. Distrik Utara. Disinilah penguasa prefektur Indigo, Beirut, tinggal. Karena letaknya di dalam kota, tidak diperlukan banyak prajurit prefektur. Namun terlepas dari itu, tetap ada puluhan ribu pelayan, pesuruh, dan penjaga. Belakangan ini, Linley dan Bebe menetap di dalam kediaman Beirut, memperhatikan setiap berita yang datang dari alam infernal mengenai berlian duri merah. Linley sedang duduk di kursi batu, membolak-balik laporan intelijen. Bos, apakah ada kabar soal berlian duri merah? Bebe muncul dari balik pintu, bertanya sambil menyeringai. Linley menyelesaikan laporan itu, melemparkannya ke atas meja, lalu menggeleng sambil tertawa. Tidak ada kabar sama sekali. Tidak ada satupun laporan yang mendekati laporan tentang Brody itu. Sayangnya, prajurit yang mengendalikan susunan teleportasi benua, Muja, adalah milik dewa utama, sehingga tidak bisa diperintah oleh orang biasa. Pasukan Muja punya prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar terlalu sulit untuk mencari tahu kemana Brody mungkin telah diteleportasi. Hingga saat ini, Linley masih percaya bahwa berlian duri merah yang didapatkan Brody kemungkinan besar asli. Klon ilahi yang ditinggalkannya itu sengaja dilakukan untuk menjerat para pengejar dan menarik perhatian mereka. Adapun kemana perginya tubuh asli Brody, Linley sangat ingin tahu. Memang rumit. Bebe duduk lalu mengambil buah merah di atas meja. Ia mulai mengunyahnya
dan air perasannya menetes dari sudut bibirnya. Prajurit yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi benua, Muja terus berganti-ganti. Bulan ini, satu regu yang bertugas mengirim orang pergi dari alam infernal. Bulan depan, regu lain. Jumlah prajurit yang harus diajak bicara untuk menyelidiki secara menyeluruh kejadian selama beberapa dekade kemungkinan besar akan cukup tinggi. Kalau kau pergi secara terang-terangan dan berani, kau pasti akan menarik perhatian Muja Sovereign. Linley mengangguk pelan. Terakhir kali, ia punya banyak alasan mengapa ia pergi untuk menangkap Brody. Ia bisa bilang saja ia tertarik pada harta ini dan ingin melihatnya sendiri. Lagi pula, bahkan penguasa prefektur dan iblis bintang 7, biasa yang melihat laporan intelijen dan rekaman proyeksi sihir itu pun tergerak untuk mencarinya. Sebenarnya, banyak dari mereka yang pergi mencari berlian duri merah tidak benar-benar percaya bahwa itu adalah jimat dewa tertinggi. Mereka hanya pergi mencarinya karena kemampuan tidak biasa yang ditunjukkannya. Tapi untuk saat ini, masalah itu ditunda sementara. Jika Linley pergi terang-terangan ke benua Muja, lalu menyelidiki dengan cara yang sangat menyeluruh, orang lain pasti akan curiga. Lagi pula, mengingat status seorang paragon, berlian duri merah seharusnya tidak terlalu berguna. Jika seseorang sesekali menyelidiki, itu wajar. Tetapi jika terus-menerus menyelidiki, itu memang mencurigakan. Bebe mengerucutkan bibirnya lalu mendengus. Brody benar-benar agak serakah. Seorang dewa tingkat tinggi yang berpadu dengan percikan ilahi dan harta yang membuatnya mudah mengalahkan iblis bintang 6. Dia tahu apa yang penting. Linley tertawa tenang. Selain itu, aku rasa setelah melewati susunan teleportasi, dia membayar biaya beberapa kali dan berteleportasi melalui banyak alam. Siapa yang tahu kemana dia berakhir? Bebe mengangguk setuju, lalu bertanya dengan tidak senang. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkannya? Suatu hari nanti kita pasti bisa, jawab Linley dengan tawa tenang. Namun kata-katanya kurang meyakinkan. Linley sudah mengirim 3 klon ilahinya yang lain untuk memimpin keluarga dan teman-temannya kembali ke benua Yulan. Linley tetap di sini karena ia memang bermaksud mendapatkan berlian duri merah dengan cara apapun. Bagi Linley, berlian duri merah mewakili satu-satunya peluang kakek Doheng untuk hidup kembali. Tidak mungkin Linley akan menyerah. Melihat raut wajah Linley, Bebe pun ikut mengangguk. Setelah Brody mendapatkan berlian duri merah, tentu saja dia tidak akan mau menjadi orang biasa lagi. Akan tiba harinya ketika berita tentang dia terbabar lagi. Linley tertawa dan mengangguk setuju. Angin sejuk, alam infernal berhembus melewati pohon fosfor putih di halaman. Daun-daunnya yang sudah menguning berguguran ditiup angin menutupi halaman dengan lapisan dedaunan. Wajah Linley dan Bebe berubah muram. Mereka menatap ke atas dan seketika menyipitkan mata. Cahaya yang benar-benar menyilaukan mata. Sosok di udara itu tampak seperti matahari putih yang terik. Cahaya yang memancar dari seluruh tubuhnya begitu cemerlang, memaksa orang lain untuk menyipitkan mata. Aura kuat memancar dari matahari yang menyilaukan itu. Linley menatap dengan seksama. Barulah ia bisa melihat bahwa ada sosok manusia di dalam matahari itu. Orang ini memiliki rambut emas panjang, alis emas, dan wajah putih bersih tanpa bulu, kecuali alis emas yang menjuntai ke bawah melewati telinganya. Jubah emas longgar bersulam emas menutupi seluruh tubuhnya, namun itu hanya memperkuat perawakannya yang kekar. Mata pria itu tampak seperti 2 miniatur matahari. Mata itu menyilaukan mata dan membuat orang lain merasa seolah-olah tidak bisa menatap langsung pria ini. Seorang dewa utama? Linley langsung mengambil kesimpulan ini. Aura elemen cahaya. Sepertinya dia adalah dewa utama elemen cahaya. Mengapa dia datang ke sini? Linley tidak mengerti. Salam Lord. Linley membungkuk dan menyapa. Salam Lord. Bebe langsung ikut membungkuk. Penguasa cahaya melirik Linley dan Bebe tanpa emosi. Tatapannya tenang, seperti kaisar yang menatap ke arah makhluk-makhluk rendahan. Setelah beberapa saat, penguasa cahaya akhirnya bersuara. Apa kau Linley? Tanyanya. Benar, Lord. Linley terlihat sangat hormat, namun hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa dewa utama ini datang? Mungkinkah karena jimat dewa tertinggi? Atau demi Chegwin? Saat menghadapi situasi ini, Linley seketika mulai memikirkan banyak kemungkinan jawaban. Walaupun ia menemukan lumayan banyak, Linley tetap merasa gugup dan cemas. Lagi pula dengan hadirnya seorang dewa utama secara langsung di sini, jika sang dewa utama menginginkan kematiannya, ia hanya perlu melambaikan tangannya. Setelah tiba,
Penguasa cahaya langsung membentangkan domain dewanya, membuat Linley dan Bebe berada di wilayah yang terpisah dari dunia luar. Tak ada seorang pun di dunia luar yang bisa melihat apa yang terjadi di sini. Ini seorang dewa utama. Beirut mendongak dan raut wajahnya langsung berubah. Mengapa seorang dewa utama elemen cahaya datang ke tempatku? Beirut sedikit ragu, lalu menggertakkan giginya dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju Linley dan Bebe. Ia memang takut pada para dewa utama elemen cahaya, tapi ia sangat peduli pada Linley dan Bebe. Ia tidak bisa hanya diam saja. Linley saat ini sedang berbicara dengan penguasa cahaya yang melayang di udara. Ini memang terjadi. Karena apa yang telah terjadi, banyak dewa utama di alam infernal yang menaruh perhatian pada masalah ini. Tapi jelas informasi ini sengaja dipalsukan. Aku tidak punya 9 mutiara jiwa maupun titah dewa tertinggi. Linley mendongak, menatap penguasa cahaya sambil berbicara dengan tenang. Pupil mata penguasa cahaya melebar, membuat Linley tanpa sadar merasa matanya sakit saat menatapnya. Linley, kuberi kau satu kesempatan. Serahkan 9 mutiara jiwa itu. Jika tidak, mati. Penguasa cahaya berkata dengan tegas. Linley merasa terkejut. Kenapa dia begitu yakin kalau aku menyimpan 9 mutiara jiwa itu? Tidak, hanya Bebe, keluarga Olivier dan Molde yang benar-benar tahu hal ini. Molde sudah lama mati dan Olivier sudah kembali ke benua Yulan. Seharusnya tidak ada masalah. Linley mendongak, berpura-pura bicara dengan nada marah. Lord, aku benar-benar tidak paham. Terakhir kali seorang dewa utama elemen angin juga menanyaiku seperti ini. Tapi hasilnya sudah jelas, kabar itu palsu. Kemungkinan besar misi dewa tertinggi itu bahkan tidak ada. Mengapa Anda harus bersikeras menuduhku menyimpan 9 mutiara jiwa itu? Tepat pada saat ini, gelombang riak yang kuat memancar dari area sekitar. Seseorang sedang menerobos masuk melewati domain dewa milik penguasa cahaya. Penguasa cahaya menoleh. Wus! Sebuah bayangan terbang masuk dengan kecepatan tinggi. Saat Linley menoleh, ia melihat bahwa itu adalah Beirut. Kakek! Bebe sangat gembira. Penguasa cahaya menatap sosok di depannya. Saat melihat Beirut, raut wajahnya langsung menjadi suram. Sambil mendengus dingin, ia berkata, Beirut, kau berani menemuiku? Mendengar suara ini, Beirut sontak merasa kaget. Saat mengangkat kepalanya, raut wajahnya berubah dan ia berseru kaget. Penguasa cahaya! Penguasa cahaya, Linley diam-diam terkejut. Berdasarkan informasi yang dimiliki Linley, ada 11 penguasa dan keempat penguasa dari 4 ketentuan adalah yang paling kuat. Tepat di bawah keempat penguasa ketentuan tersebut adalah penguasa cahaya. Penguasa cahaya, mengapa Anda datang ke tempatku? Tanya Beirut dengan suara berat. Mengapa? Tatapan penguasa cahaya menjadi sangat dingin saat memandang Beirut. Temanmu ini, Linley, mengklaim bahwa dia tidak punya 9 mutiara jiwa dan bahwa informasi mengenai misi dewa tertinggi itu juga palsu. Sayangnya aku sekarang sangat tahu bahwa temanmu itu berbohong. Beirut berdiri di samping Linley. Berbohong? Wajah Linley berubah muram. Yang mulia, walaupun Anda punya status agung sebagai penguasa, Anda tidak bisa sembarangan menodai reputasiku. Menodai? Penguasa cahaya mengibaskan tangannya, dan selembar kertas hijau pun muncul di sana. Setelah itu, penguasa cahaya menggunakan kekuatan ilahi, menyebabkan pancaran kekuatan melesat keluar dari kertas hijau itu, yang kemudian membentuk barisan kata-kata dan gambar-gambar yang melayang di udara. Linley, Bebe, dan Beirut semuanya menatap kata-kata dan gambar itu dengan seksama. Titah dewa tertinggi. Beirut tercengang. Itu titah dewa tertinggi? Linley terperangah. Kata-kata tersebut menjabarkan misi dewa tertinggi dengan sangat rinci, dan isinya identik dengan isi kertas yang telah disebarkan oleh Molde. Linley, aku mendapatkan titah dewa tertinggi ini yang merupakan bukti bahwa informasi tersebut benar. Sepertinya informasi itu bukan asal karangan belaka. Menurutku, sebaiknya kau tidak lagi berpura-pura. Serahkan saja. Penguasa cahaya menatap ke bawah ke arah mereka bertiga dengan mata dingin. Bos, itu titah dewa tertinggi. Ini bakal jadi masalah, ucap Bebe dengan cepat. Linley mendongak lalu berkata, Yang mulia, dengan sangat tulus aku ucapkan selamat karena telah mendapatkan titah dewa tertinggi. Tampaknya misi dewa tertinggi ini memang nyata. Tapi harus kukatakan, hanya karena misi dewa tertinggi ini nyata, apa itu berarti 9 mutiara jiwa dan titah dewa tertinggi itu benar-benar ada di tanganku? Tapi sudah jelas, titah dewa tertinggi itu ada di tangan Anda, Yang mulia. Berhenti berbohong,
Aku tidak mau mendengarnya lagi. Kau mau menyerahkannya atau tidak? Jika tidak, maka jangan salahkan aku jika bertindak. Penguasa cahaya memberikan peringatan terakhirnya. Tuan Augusta, sebuah suara terdengar. Penguasa cahaya menyapu tatapannya. Di dalam domain dewanya, sesosok bayangan perlahan mulai mewujud. Pria ini punya rambut panjang berwarna merah darah dan mengenakan jubah berwarna darah. Bloodrich Sovereign. Melihat hal ini, Linley diam-diam merasa gembira. Boson, penguasa cahaya mengerutkan dahi. Bloodrich Sovereign tersenyum. Tuan Augusta, aku sudah mendengar beritanya. Semuanya disebabkan oleh informasi palsu. Tapi belum lama ini sudah dipastikan bahwa misi Dewa Tertinggi belum tentu benar, dan berita bahwa Linley menyimpan 9 mutiara jiwa itu juga palsu. Penguasa cahaya meliriknya dengan dingin, lalu mengibaskan tangannya sehingga kertas hijau itu menghadap Bloodrich Sovereign. Bloodrich Sovereign menatapnya sekilas, melihat kata-kata di atasnya. Ini titah Dewa Tertinggi. Ia sontak merasa kaget. Apa ini masih palsu? Sudah jelas informasi itu benar. Aku rasa berita macam ini tidak akan dikarang secara sembarangan. Linley pasti punya 9 mutiara jiwa itu. Penguasa cahaya menatap tajam ke arah Linley. Linley, sudah kukatakan, kau hanya punya 2 pilihan. Serahkan atau mati. Kau yang tentukan. Penguasa cahaya benar-benar mengabaikan keberadaan Bloodrich Sovereign. Linley mendongak lalu berkata, Yang mulia, sudah kubilang aku tidak punya 9 mutiara jiwa itu. Tapi Anda menolak untuk mempercayaiku. Jadi, Anda akan membunuhku? Tapi ada hal yang harus kuberitahukan padamu. Aku punya klon ilahi di tempat lain. Sekalipun Anda membunuhku, Anda tidak akan bisa membuka cincin interspasial milikku. Dengan demikian, meskipun aku punya 9 mutiara jiwa, lalu Anda membunuhku, Anda tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Terlebih lagi, aku sama sekali tidak menyimpannya. Klon ilahi? Penguasa cahaya mengerutkan dahi. Di mana? Tanyanya. Alam material, jawab Linley jujur. Alam Yulan milikku. Beirut tersenyum. Penguasa cahaya melirik dingin ke arah Beirut. Bagus sekali. Kau ternyata menyembunyikan klon ilahimu di sebuah alam material. Kau cukup cerdas. Penguasa cahaya mendengus dingin. Kau mengklaim kalau kau tidak punya 9 mutiara jiwa itu. Kalau begitu, lepaskan ikatan pada cincin interspasial milikmu, lalu biarkan aku memeriksanya. Apa kau berani? Jika Anda mencarinya lalu tidak menemukannya, apa Anda akan pergi, Yang Mulia? Tanya Linley. Jangan buang-buang waktuku, ucap penguasa cahaya dengan wajah muram. Baiklah, karena Anda, penguasa cahaya, bersikeras untuk memeriksa cincin interspasial milikku hanya berdasarkan kecurigaan Anda, maka aku, Linley, hari ini akan membiarkan Anda memeriksanya. Dengan sebersit niat, Linley membagi tubuhnya menjadi 2. Secara bersamaan mengeluarkan 2 cincin interspasial. Usai melepaskan ikatan pada cincin tersebut, Linley mendongak menatap sang penguasa, lalu tertawa tenang. Yang Mulia, kurasa Anda tahu bahwa saat ini aku hanya punya 2 klon ilahi yang ada di sini. Silakan periksa cincin interspasial ini. Linley lalu melemparnya ke arah penguasa cahaya.